A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'idal minbara, beliau naik ke mimbar. Faqala, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin, amin, amin. Akan ucapan amin, amin, amin. Qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka, sesungguhnya engkau, sa'idta, adalah naik engkau, al-minbara, akan minbar. Fakulta, lalu berucap engkau, amin, 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 akan ucapan amin, 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 sampai 3 kali. Ada apa? Ada kejadian apa ketika engkau naik mimbar berucap amin sampai 3 kali? Faqala, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangun, 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 bangun. Maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihissalam atani, sesungguhnya malak Jibril alaihissalam telah datang kepadaku. Faqala, maka berkata Jibril alaihissalam, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah, qul amin. Amin yang pertama adalah malak Jibril berkata kepadaku, perkataannya, siapa orang yang mendapati bulan Ramadan, dia masuk bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah pada bulan Ramadan, maka orang itu kemudian mati, kemudian orang tersebut masuk ke dalam neraka, maka Allah membinasakannya orang tersebut. Ucapkan oleh engkau, qul amin. Jadi malaikat Jibril mendoakan celaka, didoakan celaka oleh malaikat Jibril orang yang masuk Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengamini siapa? Nah, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ini? Ancaman, peringatan. Hati-hati muslimin muslimat, jangan disamakan bulan Ramadan dengan selain Ramadan. Hati-hati, jangan disamakan, harus dibedakan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh kebaikan dari Allah, bulan yang sangat diobral ampunan Allah, diobral rahmat Allah. Maka kalau ada orang masuk Ramadan tidak dapat ampunan, keterlaluan, sangat keterlaluan. Pohara pisan goreng patut. Di mana jelma asup Ramadan teu meunang hampura Allah, bahaya. Jadi ulah disaruakeun jeung luar Ramadan. Ya, hati-hati ini. Ini ancaman dari Allah, ancaman dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Yang berdoa pimpinan rajanya semua malaikat, yang mengamini rajanya semua para nabi, para rasul. Piraku teu diijabah ku Allah. Ini menjadi peringatan.
hati-hati, jangan sampai kita masuk Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Hati-hati, periksa diri kita, ya. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Ini bahaya. Bahayanya apa? Dia mati masuk neraka, dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi naik tangga yang pertama baca amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Nah, tangga pertama Nabi berucap amin, yaitu mengamini doa malaikat Jibril. Orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah, kemudian dia mati, maka dia masuk ke dalam neraka Allah, maka Allah membinasakannya. Ucapkan oleh engkau wahai kekasih Allah, amin. Maka aku ucapkan amin. Na'udzubillah min. Hati-hati, apalagi sekarang sudah tanggal berapa? 9. Imannya sudah banyak yang turun tuh. Yang tadinya warungnya tutup awal-awal, sekarang buka dari pagi. Hati-hati tuh. Ingatkan tuh saudara kita muslimin yang buka warung makan pagi-pagi, menyiapkan untuk orang-orang yang tidak berpuasa karena tidak ada uzur. Hati-hati. Hati-hati. Ingatkan oleh kita. Kalau kita punya saudara, ingatkan dengan secara baik. Jangan seperti itu. Kita ini orang muslim. Ini Ramadan ini kebanggaan orang mukmin, kemuliaan orang mukmin. Ketika seseorang memuliakan bulan Ramadan, maka dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak menghargai bulan Ramadan, maka orang tersebut hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan oleh kita, ya. Kalau kita punya saudara, teman, siapa saja, muslimin muslimat, ya. Kadang-kadang kan kalau sudah agak ke sana, apalagi nanti belas-belasan, apalagi sudah likuran, gus-gus asal lebaran weh. Da eueuh lebaran 20 poe mah eueuh. Puasa Ramadan eueuh 20 poe mah eueuh. Aya ge hitungan bulan mah 28 poe atawa 30. Ieu mah karek 20 poe geus lebaran. Eueuh ti dituna. Ya. Kadenya emutan ke urang. Hati-hati. Jangan sampai kita, saudara kita terpengaruh, ya, jangan sampai kita korbankan agama kita untuk mencapai dunia. Tong korbankan agama keur ngahasilkeun dunia. Da dunia mah sakitu-kitu keneh, kitu-kitu keneh nu aya nu ngaturna moal leuwih tina jatah urang. Geus dijatah urang teh. Moal leuwih moal kurang sakitu jatahna geus aya. Ya, jangan sampai mengorbankan agama karena ingin keuntungan dunia. Jangan, tapi korbankan dunia untuk menyelamatkan agama. Korbankan dunia untuk meraih ampunan Allah. Naon hargana dunia dibandingkan jeung ampunan? Hargaan dunia teh dibandingkan jeung ampunan Allah. Teu aya nilaina dunia dibandingkan jeung hampura Allah. Naon jelema, naon untungna jelema beunghar tapi maot menang siksaan Allah salilana. Naon? Maot disikapkeun siksaan Allah, teu menang hampura. Naon untungna? Tah keur jalma mukmin mah nu dipilari yang diharapkan oleh orang-orang mukmin adalah ampunan Allah. Nah, di antara orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah dikhawatirkan ia celaka. Di antaranya orang yang tidak menghargai bulan Ramadan. Orang yang tidak meraih ampunan bulan Ramadan. Hati-hati, ya. Bagaimana sudah jelaskan, ada 4 golongan manusia yang tidak meraih mendapatkan ampunan dan rahmat Allah di bulan Ramadan, khususnya Lailatul Qadar. Yang pertama pecandu khamar, pecandu narkoba. Nah, itu hati-hati, harus taubat. Jangan sampai sudah masuk Ramadan masih mabok aja. Sudah masuk Ramadan masih narkoba saja. Taubat kepada Allah. Ya. Jadi Allah menurunkan rahmatnya, pandangan rahmatnya. Allah memandang dengan pandangan rahmat pada Lailatul Qadar
kepada seluruh mukminin dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat Nabi Muhammad ini umat yang sangat dipilih oleh Allah. Sehingga ketika masuk Lailatul Qadar, seluruh mukminin dari umat Nabi, seluruh tanpa kecuali, seluruh mukminin mendapatkan pandangan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah saat itu, kecuali 4 golongan manusia. Ini tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat ampunan Allah, menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang sial dunia akhirat. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamar. Mudah-mudahan ya, saudara-saudara kita yang masih candu khamar, candu narkoba, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah supaya mereka betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya Allah. Siapa lagi yang akan menghargai ini bulan Ramadan kalau bukan umat muslimin, umat mukminin, siapa lagi? Geus boga kafir mah tengah hargaan. Ayo urang rek nuturkeun jelema nu tengah hargaan. Hak muliakeun, ngarah urang dimuliakeun ku Gusti Allah. Yang kedua, wa'aqan, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati, bahagiakan orang tua kita, muliakan mereka, gembirakan hati mereka dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Penta hampurana unggal poe air jeung kolot teh, deukeut kolot teh datangan, sumpingan, cium pandanganna, cium sampeana, suhunkeun doa jeung ridho terutama bulan Ramadan. Jangan sampai menyakiti hati orang, durhaka kepada orang. Waduh bahaya, jelema orang kakak kolot. Ya. Datang Ramadan masih kena nyeri kolot we. Nah, hati-hati. Itu enggak dapat ampunan dan rahmat Allah. Yang ketiga, orang yang menyimpan permusuhan di dalam hatinya dengan sesama muslim. Ai moal nanya jeung si eta, moal panggil jeung si eta, amek ka si eta, keheul ka si eta. Kadeknya hilangkan permusuhan di dalam hati kita dengan sesama muslim, saling mendoakan, bukan saling bermusuhan. Komo jeung dulur, komo adi lanceuk, ya sing alala tong parasea, ya jeung papada muslim teh. Hilangkan tuh, jangan terpendam, jangan tersimpan di dalam hati kita permusuhan dengan sesama muslim. Hati-hati ya, kontrol hati kita, bersihkan hati kita ya. Kalau ada yang zalim kepada kita, kita doakan aja supaya mereka mendapatkan taufik hidayah. Itu serahkan kepada Allah. Itu. Yang keempatnya, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati. Ya, kalau ada orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita, sambungkan. Jangan sampai kita tergolong orang yang memutuskan silaturahmi. Kita punya saudara, dia nggak pernah nanya kita, tanya oleh kita. Punya saudara nggak mau nyapa kepada kita, capa oleh kita. Itu sambungkan silaturahmi. Jangan ada niat di dalam hati memutuskan silaturahmi. Nah, 4 golongan ini tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah yang Allah turunkan pada bulan Ramadan. Kalau orang sudah tidak dapat ampunan di bulan Ramadan, tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan, maka sulit orang tersebut akan mendapatkan ampunan Allah di luar Ramadan. Hati-hati, perbaiki, kontrol masing-masing ya. Jangan sampai ada permusuhan di dalam hati kita dengan sesama muslim. Berdoa kepada ya Allah, saya memaafkan kepada siapa saja orang yang berbuat salah kepada saya maafkan ya Allah. Itu genah ya. Ulah ngukut amek kabatur, keheul gitu, ulah bersihkeun hati urang. Lamun eta jalma teh teu bener, doakeun ku urang ya, sing kengeng taufik hidayah. Itu yang pertama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik tangga, yang pertama Nabi mengucapkan amin. Itu perintah siapa? Perintah malaikat Jibril. Apa? Yaitu malaikat Jibril berdoa, siapa orang yang memasuki, yang mengalami bulan Ramadan lalu ia tidak mendapatkan ampunan Allah,
kemudian dia mati, kemudian dia masuk neraka, maka Allah membinasakannya. Na'udzubillah min. Yang kedua, wa man adraka bawaihi au ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Qul amin. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa. Siapa orang yang mengalami kedua orang tua, dia punya kedua orang tua. Ketika hidupnya dia pernah mengalami hidup dengan kedua orang tua, mendapati kedua orang atau salah seorangnya, ibu atau bapak. Kemudian dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Kerjanya menyakiti terus orang tuanya. Anaknya, istrinya, bebeakan, ker anak, ker pamajikan, manaon segala kahayangna dicumponan. Nah, ai ker indung, ya, ker bapak dipaneurikeun. Berbagai alasan. Gade, ya. Ini terjadi. Ya, orang itu membalas orang tua itu, berbakti kepada orang tua itu, ya, digoda oleh setan. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar. Yang masih ada orang tua, perhatikan orang tua. Jangan diabaikan, jangan dilupakan. Sebelum kita beli baju untuk anak istri, orang tua kita dulu perhatikan. Ulah orang, anak, pamajikan, pangmulikeun marahal, kolot poho kade. Kolot heula. Sok kabutuh kolot naon? Rek lebaran teh, kitu kuduna teh. Lain urang heula, lain anak urang heula, lain pamajikan heula. Ibu Rama heula. Kartos utamakan kedua orang tua, bahagiakan orang tua dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, ya. Nah, orang yang mengalami kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, lalu dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian dia mati dan dia masuk neraka, maka Allah membinasakannya. Ucapkan oleh engkau amin. Ya, diucapkan oleh Nabi amin. Artinya ini ancaman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang. Semua dosa oleh Allah ditangguhkan akibatnya. Tidak langsung, tidak ditangguhkan. Tak kecuali uququl walidain, kecuali durhaka sama orang tua. Itu akan dikontankan sebelum nanti di akhirat. Di dunia dikasih DP langsung. Disangsarakeun hirupna di dunia. Sampai meke sangsara di akhirat. Terus. Jadi kalau sama orang tua itu bukan ngasih pinjam. Merek kuduna ge lain merek nginjem ka kolot teh. Ai ka kolot teh ka indung bapa mah lain merek nginjem, merek kuduna hadiah. Nah, lain merek sok sanaos kengeng wae, siap boleh-boleh saja. Ya. Masihan nambut ka kolot teh pingin nginjem ka urang, cik boga naon motor, cik boga mobil, boga emas naon gitu, nambut. Boleh silakan ngasih. Benar-benar tidak salah. Ngancan bager nu kitu mah. Karek benar teu make bager. Karek benar ngan teu bager nu kitu teh. Kuduna mah kakolot mah sagala nu aya di urang teh bikeun ka kolot, kuduna teh kitu. Lain ditagih kolot teh, pan cenah saminggu mana bayar teu ieu jelema. Salah teu salah. Teu salah ngan teu bager nu kitu teh. Ya, budak badagong nu kitu teh. Harusnya jadi usahakan urang sing sae ka ibu ra nu araya keneh ibu Rama perhatoskeun ku urang komo Ramadan bukana saurna sagala rupana perhatoskeun ku urang. Nah, ini ancaman bagi orang yang punya orang tua, dia mempunyai orang tua tapi dia durhaka kepada orang tuanya, tidak memuliakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Qul amin. Qultu amin. Yang ketiga doa Nabi, doa malaikat Jibril apa? Kata malaikat Jibril, siapa orang yang disebut namamu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut namamu lalu dia tidak baca sholawat kepadamu, berat lidahnya untuk baca sholawat kepadamu. Bagaimana? Lalu dia mati, lalu dia masuk neraka,
lalu dia dibinasakan oleh Allah, ucapkan amin. Amin. Ini ancaman. Untuk siapa? Orang yang berat lidahnya untuk mengucapkan salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Nabi, dia kikir, berat lidahnya untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu berat wae, nu teu daek maca salawat wae, nalika disebat jenengan Kangjeng Nabi, eta teh matak cilaka, komo nu nyarek kana salawat. Kardi teh kardas numbung ya mah numbung. Aing mamung maca salawat, nalika disebutkeun junjunan geus diancam maotna bakal cilaka. Komo nu nyarek kana salawat. Nauzubillah min. Karena sadayana ini ancaman bagi orang yang enggan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia biasa, ngobrol capetang, tarik ngobrol mah, nah salawat berat, hati-hati ya. Ini ancaman bagi orang yang tidak mau membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan nama Nabi, lalu dia tidak mau membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan celaka, bahkan ini langsung diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara, berapa golongan yang celaka ini? Mendapatkan doa celaka, mendapatkan doa celaka 3 golongan manusia ini. Yang pertama, orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, yang ketiga, orang yang berat mulutnya untuk membacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebut-sebut nama beliau. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Allah jaga kita semua dari segala kemaksiatan, kemaksiatan zahir dan kemaksiatan batin. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan amal soleh, khususnya di bulan Ramadan. Khususnya di bulan Ramadan ini, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan segala amal kebaikan, kebaikan zahir dan kebaikan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.